Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Sun Bun dengan NPM 2241327. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan langkah-langkah pengujian data menggunakan aplikasi Smart PLS 4. Sebelumnya saya akan menunjukkan perihal artikel saya. Ya. Jadi artikel penelitian saya itu berjudul OCB sebagai game changer, yaitu peran Gen Z dalam revolusi manufaktur Batam. Dengan model penelitian saya, yaitu seperti ini, ethical leadership sebagai variabel dependen yang mempengaruhi OCB dengan ethical climate dan organization commitment sebagai variabel mediasinya. Jadi, metode penelitian yang saya gunakan itu adalah menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner Google Form yang disebar serta menggunakan skala Likert yaitu dari angka 1 sampai angka 5 untuk mengukur indikator kuesioner. Metode yang digunakan adalah non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu agar dapat mewakili populasi serta memberikan hasil yang relevan dan akurat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 350 responden generasi Z yang sedang bekerja pada perusahaan manufaktur di Kota Batam. Pengujian data dilakukan dengan metode PLSM, yaitu Partial Least Square Structural Equation Modeling, melalui aplikasi Smart PLS versi 4.0. SEM adalah teknik analisis multivariat yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang kompleks dalam satu model. Nah, sebelumnya kita perlu mempersiapkan datanya dulu sebelum kita melakukan pengujian. Data yang sudah kita kumpulkan melalui Google Form bisa kita download. Lalu tampilan akan muncul seperti ini. Ini adalah data mentahnya setelah kita download filenya. Untuk poin yang ini itu adalah untuk menunjukkan tabel demografi penduduk tersebut. Tabel demografi dari sampel penelitian kita. Lalu sebelum kita menggunakan data ini untuk kita uji, kita perlu merapikannya dulu, yaitu kita untuk setiap variabel indikator kita ubah kodenya sesuai dengan kode variabel kita. Seperti ini. Untuk kolom paling di atas, ini semuanya adalah singkatan dari variabel kita. Contoh EL yaitu mewakili ethical leadership dengan kode 1 yang artinya pertanyaan nomor pertama atau indikator pertama. Disesuaikan sesuai dengan jumlah dan banyaknya indikator kita. Contohnya saya ada sekitar 30 indikator dengan totalnya adalah 350 responden. Angka-angka yang di sini mewakili dari skala Likert yang diisi oleh responden. Oke. Di sini ada 350 data yang sudah saya rapikan. Lalu setelah ini sudah kita rapikan, ini harus dalam bentuk formatnya yaitu Excel CSV desimal koma. Setelah format sudah kita rapikan, berikutnya kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini kita bisa melakukan new project. Lalu kita input namanya. Nah, saya sudah buat namanya seperti yang ini yaitu PLSM. Lalu kita mengimport datanya. Oke. Data yang sudah kita download tadi dan sudah kita rapikan, yang itu seperti ini tempat saya, itu kita import ke dalam ini. Kita tunggu setelah loadingnya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Di sini dia harus missing value-nya itu empty, yaitu 0. Lalu kita import. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita melakukan pengecekan, yaitu di mana kita pastikan bahwa indikator kita, contoh misalnya indikator saya itu ada 32 indikator.
Lalu total sampel saya setiap kolomnya itu ada 350, responden dengan missing value-nya 0. Oke, setelah daripada ini, berikutnya kita bisa back, setelah kita pastikan data kita sudah terimport dengan baik dan benar, kita back, lalu kita bisa masuk ke PLS-SEM. Kita masuk ke PLS-SEM, boleh kita buat modul project kita bebas, kita save. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, dari tempat saya yang sudah saya olah adalah seperti ini, yaitu kita masuk ke sebelah sini, kita klik, ini tadi data yang sudah kita, periksa dengan baik dan benar, ini kita akan melakukan pengolahan. Nah, jadi di sini sebelum kita melakukan pengolahan, kita harus membuat terlebih dahulu, eee, model penelitian kita di dalam, Canva ini menurut saya. Pertama itu, kita harus cocokkan daripada variabel kita, punya saya seperti ini, kita boleh, blok variabel kita yang sejenis, lalu kita drag ke sini, kita enter, tunggu sebentar loading-nya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Eee, Mode penelitian saya adalah ethical leadership itu sebagai variabel independen, sehingga kita bisa atur posisi untuk indikatornya di sebelah kiri. Boleh saya kecilkan dulu. Nah, bisa kita pindahkan, bisa kita rapikan juga, oke. Berikutnya adalah indikator saya selanjutnya, kita buat sampai semua variabel atau indikator kita masuk ke dalam sini. Nah, ini kalau misalnya dia muncul nama yang tidak sesuai, bisa kita revisi sesuai dengan variabel indikator kita, enter. Oke, di sini bisa kita sejajarkan. Jika sudah sejajar, oke. Berikutnya kita lanjutkan sampai semua variabel indikator kita masuk. Kita drag lagi, enter lagi, oke. Nah, jika sudah seperti ini, sudah rapi, dan semua indikator kita sudah pasti semua sudah masuk, berikutnya kita bisa klik menu connect, yaitu kita menyambungkan setiap panah yang ada untuk menunjukkan hubungan setiap daripada variabel kita. Nah, setelah seperti ini, berikutnya kita bisa menggunakan calculate. Pertama kita akan menggunakan PLSM algorithm. Tunggu sebentar, terus kita langsung start calculating. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Oke, sebelum kita mengekspor filenya atau mendownload filenya, pertama kita bisa cek dari sini. Kita cek di bagian outer loading-nya, lalu kita lihat. Di sini masih ada poin yang merah. Di construct juga bisa kita lihat bahwa kita ada satu AVE-nya yang merah. Nah, sehingga ini harus kita ubah dia menjadi warna hijau dulu. Cara mengubahnya yaitu kita kembali ke bagian auto loading, lalu kita lihat dari angka semua yang warna merah ini, angka mana yang menunjukkan paling rendah. Tujuannya adalah kita akan menghapusnya, lalu kita mengulang calculate sekali lagi. Jadi di sini yang paling rendah itu adalah pasti adalah OCB 9 dan OCB 11 ya. OCB 9 0,62 dan OCB 11 dengan 0,63. Oke, lalu kita back.
yaitu kita edit, karena ingat kita harus menghapus yang nilainya rendah, 9 dan 11. Oke, kita back. Nah, di sini kita cari variabel kita yang warna merah tadi. Pak saya adalah OCB9, berarti kita klik OCB9, lalu kita klik delete, dan OCB11. Ini kita juga delete. Oke, setelah kita menghapus 2 indikator tadi, berikutnya kita calculate kembali, tetap LS algorithm, lalu kita start calculating. Oke. Nah, kita cek kembali untuk constructability dan variability kita. Nah, sekarang dia semuanya sudah berwarna hijau, yang artinya semua indikator kita itu sudah oke dan bisa kita ekspor datanya untuk kita masuk ke tahap pembuatan tabel pengujian data. Oke, jadi di sini kita bisa lakukan yaitu save, ini ada menu save. Sorry. Ya, di sini, sorry. Kita klik no Excel. Lalu di sini kita render filenya, lalu kita download. Oke, setelah ini selesai, berikutnya kita kembali, lalu kita ulangi cara yang sama. Berikutnya adalah bootstrapping. Kita olah, terus kita juga ini lagi. Jadi PLS algorithm itu sendiri, dia itu untuk menguji variabel-variabel kita apakah itu mempengaruhi signifikan atau tidak. Untuk bootstrapping itu dia untuk menguji hubungan antara variabel, baik itu sebagai dalam bentuk mediasi, moderator, dan sebagainya. Oke. Nah, oke, sudah muncul seperti ini. Kita bisa cek di construct reliability-nya dulu. Mari kita cek di paired coefficient. Nah, di sini juga semua sudah warna hijau, sudah oke. Di specific indirect-nya juga sudah oke. Nah, setelah itu sama, filenya juga sama, kita render, kita import, kita ekspor keluar filenya. Setelah ini sudah selesai, ekspor keluar, berikutnya kita bisa melakukan pembuatan seperti ini. Nah, ini adalah hasil ekspornya. Kalau yang ini yaitu dari PLSN algorithm untuk menunjukkan besarnya pengaruh dari indikator kita atau variabel kita. Jadi dalam pembuatan pertama kita, contoh untuk ini yang tabel demografik, seperti saya jelaskan di awal, yaitu kita tinggal pindahkan saja, atau tinggal kita copy saja ke dalam Word, ke dalam tabel seperti ini untuk menjelaskan tabel demografinya. Oke, di poin yang ini yang saya maksud. Lalu berikutnya kita masuk ke tabel pertama, itu uji kita tentang validity dan reliability result. Jadi untuk validity dan reliability result itu adalah uji validity sendiri, itu adalah uji untuk menilai sejauh mana instrumen atau indikator kita itu benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan kalau untuk reliability itu adalah untuk menilai konsistensi atau keandalan indikator kita itu dalam menghasilkan data yang sama pada pengukuran berbeda atau pada waktu yang berbeda. Intinya validity itu untuk mengukur validitasnya, sedangkan reliability-nya itu untuk mengukur konsistensi dari instrumen yang kita pakai. Jadi format yang saya gunakan tabelnya adalah seperti ini, di mana di sini ada leadership sebagai variabel saya dengan indikatornya. Ini tingkat limit dengan indikatornya, komitmen juga semua dengan indikatornya, di mana di sini ada loading factor. Bagaimana kita bisa mendapatkan loading factor? Loading factor kita berangkatkan dari outer loading. Ini untuk PLSN algorithm, kita bisa klik di bagian outer loading, kita klik show.
Oke, dia langsung muncul ke sini. Ya, auto loading. Jadi angka-angka yang di sini semuanya kita tinggal kita pindahkan ke dalam Word yang sudah kita sediakan. Ini tinggal kita pindahkan ke sini, sesuaikan dengan variabel kita dan nomor indikator kita. Oke. Untuk loading faktornya sendiri itu eh, standarnya itu sebenarnya seharusnya lebih daripada 0,7. Tapi kenapa saya bisa ngambil 0,094 karena batas terendahnya itu dan diizinkan itu masih diboleh di atas 0,6. Tapi sebaiknya mungkin kita dapatkan data kita loading faktor itu di atas 0,7. Oke. Berikutnya loading faktor. Oke. Berikutnya itu adalah nih composite reliability. Jadi untuk uji validity sendiri itu dia ada dua. Yang pertama di dalam itu ada loading vector dan AVE. Jadi loading factor sudah saya jelaskan dalam pengambilannya. Berikutnya adalah composite reliability. Composite reliability itu adalah bagian dari untuk pengujian reliability. Untuk pengambilan datanya, untuk composite reliability bisa kita ke sini. Di sini ada composite construct reliability and validity. Kita klik filenya. Ya, di sini. Oke, kita sesuaikan untuk composite reliability. Berarti ini yang kita ambil. Kita pilih yang RHOC ya, bukan yang A. Kita pilih yang C. Oke, sama angkanya juga kita copy, kita pindahkan ke dalam eh, tabel uji data kita. Oke, untuk composite reliability sendiri itu dia harus sama seperti loading vector, dia di atas 0,7 untuk menunjukkan sangat baik. Tetapi eh, di atas 0,6 itu masih diperbolehkan. Tapi tetap sama sebaik mungkinnya kita menghindari yang namanya di bawah 0,7. Berikutnya Chrome Base Alpha juga bagian dari reliability laser. Untuk pengambilan datanya bisa kita ambil di sini. Chrome Base Alpha. Ini angkanya bisa kita lihat. Di sini semuanya di atas angka 0,7 karena sama standarnya juga sama itu di atas 0,770. Tetap sama hukumnya atau aturannya itu di atas 0,6 masih diperbolehkan. Oke, kita dipindahkan ke dalam sini. Berikutnya AVE. AVE itu adalah bagian dari validity result sama kita bisa ambil dari file sini yaitu AVE. Tuh. Tinggal kita ambil. Untuk AVE sendiri itu dia nilainya itu harus di atas 0,50 untuk menunjukkan bahwa eh, indikator yang kita gunakan itu atau instrumen yang kita gunakan tuh variabelnya tuh valid. Oke. Sistem yang bisa dilihat kalau misalnya punya saya ini semuanya rata-rata di atas 0,7, 0,6 tidak diperbolehkan dengan syarat yang seperti saya jelaskan tadi awal. Oke, untuk AVE-nya di atas 0,5. Oke. Nah, angka berikutnya adalah kita menguji data melalui discriminant validity test result. Oke, sama kita kembali ke file yang kita ekspor dari PLSM algorithm. Kita mau cari discriminant validity. Di sini ada discriminant validity. Terus kita klik show. Oke. Nah, di sini sama kita tinggal membuat model format tabel ini ke dalam Word yang sudah kita siapkan atau tabel uji data yang kita siapkan. Tinggal kita salin aja. Terus untuk discriminant validity sendiri itu dia untuk memastikan bahwa konstruk yang kita uji itu benar-benar berbeda atau sama berbeda satu dengan yang lainnya atau bisa dikatakan punya keunikan dengan angka standar yang umumnya itu digunakan adalah nilai loadingnya itu di atas 0,7. Oke. Untuk cross loadingnya akar AVE-nya juga tadi saya jelaskan yaitu harus di atas 0,5. Oke. Jadi di angka sini semuanya di atas semuanya dan ini menunjukkan bahwa hasil ujinya ini eh, pasti menunjukkan benar-benar berbeda satu dengan yang lain. Oke.
Nah, berikutnya path coefficient. Jadi kalau path coefficient ini itu untuk menunjukkan, hubungan atau keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Oke, untuk path coefficient sendiri ini kita dapatkan dari, eee, data yang kita ekspor atau output yang kita ekspor, yaitu yang dalam bentuk bagian bootstrapping. Oke, untuk path coefficient sini ada menunya, kita klik show. Path coefficient, oke. Di sini untuk path coefficient yang kita pakai datanya itu, yaitu sample mean, t-statistic, dan p-value. Oke, sama yang saya jelasin juga bahwa kita tinggal pindahkan saja ke dalam file uji data kita. Oke, sample mean, t-statistic, dan p-value. Oke, untuk variabelnya kita sesuaikan dengan, penempatan hipotesis dari variabel kita. Oke, untuk uji path coefficient sudah saya jelaskan, yaitu untuk menguji kekuatan dan arah pengaruh dari, pengaruh langsung dari variabel sesuai dengan model penelitian kita. Oke, untuk sampel mean-nya sendiri itu bisa kita lihat seperti sini. Ini semua ada angkanya yang sesuai. Yang di sini yang paling, penting itu adalah nilainya itu harus berada di kisaran, eee min 1 atau positif 1, oke. Semakin mendekati angka tersebut, semakin kuat pengaruhnya, oke. Sini, hipotesis yang kita pakai itu bisa kita gunakan itu adalah dari p-value, di mana p-value-nya bisa kita lihat tuh semuanya tuh, dia dikatakan signifikan jika berada di angka, di bawah dari 0,05, atau bisa juga kita lihat dari tes statistiknya sendiri, tes statistiknya itu harus lebih dari 1,96. Jadi secara tes statistik, eee, angka saya itu sudah melebihi dari angka 1,96. Untuk dari p-value-nya juga sendiri itu berada di bawah dari 0,05. Sehingga dia ini signifikan, signifikannya itu bernilai positif, yang artinya semua variabel saya itu mempengaruhi secara positif atau, mempengaruhi secara langsung, antara variabel dengan variabel yang lainnya. Lalu berikutnya itu adalah uji data, yaitu indirect effect result atau, pengaruh tidak langsung dari, variabel yang kita gunakan. Maksudnya pengaruh tidak langsung itu adalah di mana kita di sini saya ada variabel mediasi. Jadi, variabel dependen saya tidak langsung mempengaruhi ke dependen, tapi ada melalui perantaranya, oke. Nah, jadi di sini juga ada, rumusnya itu bahwa X tidak langsung ke Y, tapi melalui mediator, variabel mediator. Sama juga kita ambil datanya juga dari bootstrapping, lalu kita pilih yang specific indirect result. Oke, ini muncul. Tetap sama, tinggal kita pindahkan saja angkanya. Kita ambil yang sampel mean, t-stats titik, dan p-value juga tetap sama. Kita copy, kita pindahkan ke dalam tabel uji kita seperti yang ditampilkan. Dengan tetap ketentuan yang sama bahwa, untuk nilainya itu tetap dia berada di min 1 atau maksimal di plus 1 atau positif 1, oke. Untuk tes statistiknya juga sama, tetap dia harus berada di angka 1,96, yang artinya menunjukkan dia, pengaruhnya signifikan atau tidak, dan p-value-nya juga sama, harus berada di angka 0,05, oke. Di sini sudah bisa dilihat juga bahwa, Eee, angka yang punya tes statistik saya juga melebihi dari 1,96, p-value saya juga berada di bawah 0,05. Jadi, result-nya adalah, variabel indirect effect result saya itu bernilai signifikan positif juga, yang artinya ya secara tidak langsung, mempengaruhi variabel dependen saya melalui mediasi. Yang ini, oke. Berikutnya adalah R-square. R-square sendiri itu untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen kita secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel independen atau, pada model regresinya. Jadi maksud di situ kayak menjelaskan bahwa hubungan antara, variabel independen saya, contohnya adalah ethical leadership itu bagaimana dia mempengaruhi OCB sebagai variabel dependennya, juga mempengaruhi ethical climate sebagai variabel dependennya, dan OSIS sebagai variabel dependennya. Untuk R-square sendiri sama, kita bisa ambil dari, Pearson algorithm untuk
output yang dari Pearson algorithm, kita pilih yang R-square. Kita klik, oke, R-square. Yang kita ambil di bagian sini, R-square, bukan yang adjust, tapi R-square sebelah sini. Sesuaikan dengan variabel atau instrumen punya kita. Sini, 3 ini. Oke, kita pindahkan ke dalam tabel uji kita, seperti ini. Kalau persentasenya tinggal kita kalikan aja 0, dari hasil R-square kita kali 100%. Jadi contohnya 0,87 dikali 100% sama dengan 80,7%. 0,654 dikali 100% sama dengan 65,4%, dan seterusnya. Oke. Jadi untuk di sini juga pengujiannya itu semakin dia mendekati angka 1, maka model yang digunakan juga semakin baik dalam memprediksi variabel dependennya. Ini kan saya udah mendekati angka 1, berarti ini juga menunjukkan bahwa instrumen saya itu atau variabel saya itu angkanya sangat bagus dalam pengujiannya. Yang terakhir adalah pengujian kualitas indeksnya. Oke, di sini ada R-square dan GOV atau goodness of fit dari file ini. Untuk pengujiannya, untuk mendapatkan angka R-square di sini itu adalah kita ambil dari dia tidak secara tersirat atau secara terlampir muncul di dalam tabel ini, tapi kita harus melakukan perhitungan dulu. Yang pertama itu rumus dari untuk eee, untuk yang R-square di sini bukan R-square yang ada di atas ini. Kalau ini R-square yang untuk per masing-masing variabel, sedangkan kalau R-square ini adalah dari rata-rata semua R-square yang berada di sini. Jadi contoh ini 0,807 ditambah 0,654 tambah 0,634 dibagi 3 variabel, maka hasilnya ada 0,698. Oke. Lalu untuk mendapatkan GOV ini saya ulangi lagi, ini AVE saya dari untuk R-square saya, itu saya dapatkan dari sini. Tadi saya ulangin sekali lagi, R-square dari sini bisa kita jumlahkan lalu kita bagi 3, karena instrumen kita di sini atau variabel kita di sini 3, maka menghasilkan 0,698. Saya tulis di rumusnya di sini, 0,698. Oke. Ini seperti ini. Ini sudah saya hubungkan dengan rumus, dibagi dengan 3. Untuk rumus yang di sini itu adalah rumus R-square, yang tadi kita gunakan, bagi 3 sesuai dengan variabel yang kita pakai. Oke, 0,698. Lalu untuk pengujian GOV-nya sendiri, ya, yaitu menggunakan rumus, yaitu akar kuadrat dari AVE dikali R-square. Nah, jadi R-square-nya itu sendiri kita udah dapat nih. Makanya seperti ini, yaitu 0,698. Nah, berikutnya AVE. AVE sendiri itu juga sama, pengerjaan juga sama seperti untuk mendapatkan AVE dari R-square, yaitu kita jumlahkan ke 4 dari variabel AVE kita ini, lalu kita bagi 4. Seperti rumus saya ini. Kita bagi 4. Oke, dapatlah angka seperti ini. Oke, lalu ingat rumusnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita gunakan rumus yang benar adalah seperti ini, itu sama dengan GOV sama dengan, berarti karena saya tidak bisa pakai akar di dalam komputer di laptop saya, jadi saya buat dulu untuk AVE-nya, nilai AVE-nya dikalikan dengan R-square. Nah, hasilnya adalah kita buat dalam bentuk nih, yaitu dapat angka yaitu 0,409. Ini adalah hasil perkalian dari AVE dikali R-square. Tapi ingat, kita masih harus mengakar kuadratkannya dulu. Nah, kalau untuk mengakar kuadratnya kita bisa menggunakan kalkulator dari ini kita gunakan. Saya buka dulu. Oke. Di sini ada kita 0,409 ya. Berarti kita bikin 0,409 akar kuadratnya adalah 0,639. 0,639. Sesuai? Oke.
Nah, lalu angka tersebut kita masukkan ke dalam tabel uji kita, ya. Jadi untuk quality index itu tuh, saya ulangi, itu untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kita. Angka yang digunakan juga sudah sesuai seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk perhitungannya itu tetap sama, dia itu sebaik-baiknya harus berada di angka 0,7, ya. Jadi seperti yang saya jelaskan seperti ini, bahwa seperti itu. Untuk GOV-nya sendiri, untuk GOV-nya itu, eee, dia dikatakan model ini adalah sebagai model yang kuat jika berada di angka 0,36. Oke, berarti batasnya itu di 0,36 dikatakan model ini adalah model yang kuat. Nah, misalnya 0,6 berarti menunjukkan kalau, model penelitian saya itu menunjukkan, eee, hubungan yang sangat baik, kualitasnya juga sangat baik. Oke, lalu di sini ada operational variable and survey indicator. Ini adalah instrumen atau indikator yang kita pakai. Bisa dirapikan dalam bentuk tabel seperti ini juga, ya. Jadi ini variabel instrumen kita, lalu ini indikatornya, ini singkatannya. Singkatan dari setiap indikator kita, atau yang angka ini menunjukkan pertanyaan keberapa. Lalu ini juga menunjukkan sebagai bukti kita mengambil, eee, indikator ini berdasarkan dari sumber berikut, oke. Nah, setelah hasil pengujian, kita bisa ambil ini adalah hasil dari, eee, bentuk akhir dari model penelitian saya, itu di mana tadi ada 2 variabel ya, 2 indikator yang kita hapus, yaitu OCB9 dan OCB11. Oke, sehingga tampil seperti ini, oke. Jadi yang setelah kita ekspor data tadi, yang ini untuk bagian penyelesaian algoritma, nah dia ini tabelnya sudah ini ya, sudah tidak ada lagi masukkan angka atau instrumen yang sudah kita hapus tadi ya. Sudah final. Ini juga sama untuk yang bootstrapping-nya juga sama. Jadi untuk bootstrapping itu menunjukkan hubungan antara variabel dengan variabel yang lainnya, mau itu secara pengaruh langsung atau tidak langsung, direct and indirect effect. Oke. Untuk output nilainya juga sudah saya jelaskan, bahwa setiap daripada indikator uji tersebut, itu memiliki batas atau, standar angka yang sudah ditentukan, ya. Mungkin, sekian dari langkah-langkah pengujian data yang bisa saya sampaikan. Sedikit banyak kurang kata, saya ucapkan mohon maaf, dan saya tutup, eee, video tutorial ini dengan ucapan terima kasih.